Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Royhan Nabil akan menerangkan materi tentang mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Jadi mekanisme pasar menurut ekonomi konvensional ini menurut ahli yakni John Maynard Keynes ada beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro. Di antaranya itu ada interaksi pasar atau interaksi di pasar barang. Dilihat dari pandangan ekonomi mikro, suatu perekonomian merupakan penggabungan dari berbagai jenis pasar barang. Oleh sebab itu, untuk mengenal corak kegiatan suatu perekonomian kita, antara lain perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar. Pasar dalam pengertian ekonomi tidak berwujud secara fisik. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply, atau mempertemukan penjual dan pembeli barang. Aspek yang selanjutnya yakni tingkah laku pembeli. Dalam analisis ini, teori ekonomi mikro bertitik tolak dari dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara rasional. Asumsi yang kedua yakni para pembeli dan penjual berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya. Sedangkan aparat penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya dari kendala-kendala yang dimiliki. Aspek yang terakhir yakni interaksi di pasar. Faktor produksi individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan guna membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, penjualan membutuhkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi berdasarkan penjelasan di atas bahwa mekanisme pasar adalah tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya keterangan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Bagaimana sih mekanisme pasar dalam Islam? Bagaimana Islam memandang mekanisme pasar? Jadi ekonomi Islam itu memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Kenyataannya sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut jelaskan sebagai berikut. Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah Al-Musair, atau yang maha menetapkan harga, Al-Qabid, Al-Basid, dan Ar-Razik. Dan sungguh, aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah atau nyawa dan harga." Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Dan yang terakhir, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko, dengan syarat laba tidak berlebihan. Selanjutnya ada landasan syar'i mekanisme pasar Islam. Menurut etimologi atau bahasa, jual dan beli dapat pula diartikan kegiatan di pasar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah al-ba'i, adalah asyiro atau at-tijarah. Seperti firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kekuatan pasar menurut Islam dan keseimbangan pasar Islam. Jadi berikut ini mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam klasik. Yang pertama ada permintaan. Ada beberapa faktor permintaan di sini. Yang pertama ada harga barang yang bersangkutan. Yang kedua efek substitusi. Yang ketiga pendapatan. Yang keempat pendapatan konsumen. Kemudian yang kelima harga barang lain yang terkait. Yang keenam selera konsumen. Yang ketujuh ekspektasi atau pengharapan. Dan yang terakhir adalah masalah. Yang kedua penawaran. Dalam pemikiran ekonomi klasik, penawaran telah dikenal sebagai kekuatan pasar penting di dalam Islam. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Penawaran ini mencakup dua aspek, yakni maslahah dan keuntungan. Yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang tergantung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Aspek yang kedua yakni keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai atau untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan adalah yang pertama harga barang, yang kedua biaya produksi, yang ketiga harga input produksi, dan yang terakhir teknologi produksi. Keseimbangan pasar menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang berada di pasar, permintaan dan penawaran yang berada di dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas tidak berubah. Perubahan keseimbangan terdiri dari tiga hal, antara lain perubahan berasal dari sisi penawaran, permintaan, serta penawaran dan permintaan. Yang selanjutnya ada prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama adalah ar-ridho. Berarti segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Yang kedua ini ada prinsip persaingan sehat atau fair competition. Berarti dalam mekanisme pasar Islam dilarang adanya penipuan atau ikhtikar dan monopoli. Prinsip yang ketiga yakni kejujuran atau honesty. Islam melarang dengan tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Dan prinsip yang terakhir yakni keterbukaan atau transparansi dan keadilan atau justice, yakni transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.
Selanjutnya ada keterangan atau penjelasan tentang peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. John Maynard Keynes menyatakan perlunya intervensi pemerintah atau keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian untuk mengurangi terjadinya kegagalan pasar, seperti kekakuan harga pasar monopoli, atau perusahaan menguasai pasar dan menetapkan harga yang tinggi, sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat dan dampak negatif dari kegiatan usaha swasta seperti polusi atau kerusakan lingkungan. Sementara Ibnu Taimiyah memandang perlu keterlibatan atau intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dengan melindungi hak-hak masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada. Jadi tujuan intervensi peranan pemerintah dalam mengontrol pasar ini ada dua, yakni menghilangkan kemiskinan dan menangani kegagalan pasar. Jadi pemerintah ini melakukan intervensi pasar atau market intervention hanya apabila keadaan keseimbangan atau equilibrium diganggu. Yang terakhir ada peranan lembaga hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawas yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di pasar. Ada beberapa fungsi al-hizbah. Yang pertama ada mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Yang kedua mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, maisir, gharar, dan penipuan. Yang ketiga mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Yang keempat pengaturan tata letak pasar. Yang kelima mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Yang keenam, melakukan intervensi pasar. Dan yang kelima, memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Baiklah, itu sekian pemaparan dari saya tentang mekanisme pasar dalam Islam. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.